Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat sekalian? Selamat datang di Sri Hartati Berbicara. Adapun tema kita pada kali ini adalah bodoh tidak apa-apa asal mau berubah. Bodoh itu tidak mudah tahu, tidak mudah mengerti, atau tidak memiliki pengetahuan terkait hal yang sedang dibahas atau yang sedang dikerjakan. Bisa karena tidak memiliki pendidikan atau tidak memiliki pengalaman, ya, terkait hal yang terhubung, ya, sesuatu hal yang sedang dibahas, bukan berarti tidak memiliki pengalaman sama sekali. Jadi misalnya bodoh bahasa Inggris, ya dia bodohnya di bahasa Inggris itu saja karena ya itu tadi, tidak melalui pendidikan bahasa Inggris, tidak pernah kursus, tidak tinggal di lingkungan berbahasa Inggris, jarang mendengar terkait bahasa Inggris gitu, ya, tidak ada pengalaman di situ sehingga tidak ada pengetahuan, maka bodoh bahasa Inggrisnya. Tapi orang yang bodoh bahasa Inggris belum tidak bodoh dalam hal yang lainnya. Jadi manusia itu seperti itu, saling melengkapi, ya. Mungkin kamu cerdas dalam hal apa, orang bodoh dalam hal apa, cuman kamu ada kalanya kamu bodoh dalam hal apa, orang lain cerdas dalam hal yang kamu bodoh itu tadi. Bodoh tidak apa-apa, ya, karena itu tadi, karena belum tahu, karena belum ada pengalaman di situ, karena belum mempelajarinya. Asal mau berubah, ya. Jangan sudah bodoh, sudah tidak tahu, terus tidak mau tahu. Ya, cuman ini artinya bukan berarti kita harus tahu semua yang ada di muka bumi ini, itu kan nggak mungkin juga. Kita itu kan cukup tahu untuk hal-hal yang kita butuhkan gitu. Kita nggak perlu mengetahui seluruh isi dunia ini, bisa pecah kepala kita. Terutama kita nggak perlu tahu isi rumah tangga orang lain, kita nggak perlu tahu isi hati orang lain. Biar mereka urusi hati mereka masing-masing, rumah tangga mereka masing-masing. Kalau kamu mau tahu ya urusin saja itu apa. Boleh kalau misalnya kamu ngurusin tetangga kamu tuh ngebul nggak dapurnya, nggak apa-apa lah yang itu. Tapi kalau untuk privasi yang lain, kita bodoh aja lah, nggak apa-apa dibilang bodoh, nggak tahu saya gitu, dan nggak mau tahu ya terkait masalah orang lain, kecuali orang lain itu minta bantuan ke kita. Jadi kita harus tahu dulu kronologinya apa. Ya, jadi kita nggak harus tahu seluruh isi dunia ini, gila nanti kita, ya. Seperti Albert Einstein juga kan walaupun dibilang jenius, kan dia jenius dalam bidang dia. Kalau suruh bikin pesawat terbang belum tentu bisa gitu kan. Pak Habibie bisa bikin pesawat terbang tapi belum tentu bisa disuruh jadi petinju kan gitu. Ya, jadi kita minimal kita jangan bodoh untuk hal-hal yang penting dalam hidup kita, yang dibutuhkan dalam hidup kita. Jadi seperti itu. Kalau kita butuh bahasa Inggris, sekarang kan lagi booming orang-orang ngomong, padahal orang Indonesia, ya. Saya walaupun saya dosen bahasa Inggris, entah mengapa saya agak gimana gitu, ya, kalau orang Indonesia sok-sok ke Inggris-Inggrisan gitu bahasanya, ya. Kalau makanya saya keponakan saya pernah nanya, dia manggilnya bule kan, karena kita masih ada keturunan orang Jawa. Bule, kok aku nggak pernah dengar bule ngomong bahasa Inggris sih gitu katanya. Ya buat apa kalau pulang ke kampung terus sok-sokan ngomong bahasa Inggris, kan nggak ada lawan ngomongnya, berarti itu kan sombong gitu. Yang ngomong bahasa Inggrisnya ketika berhadapan dengan yang mengerti bahasa Inggris gitu, nggak harus ditunjukin ke orang-orang, sesuai dengan kepentingannya. Jadi suka nonton di TV-TV itu, ya, apalagi para artis. Itu apalagi anak-anak artis malah justru nggak bisa bahasa Indonesia, dan itu dibanggakan, ya. Menurut saya ada sesuatu yang hilang nantinya. Jadi bahasa itu kan fungsinya untuk kita memahami dunia, jadi bukan untuk satu kebanggaan, bukan untuk dipamer-pamerkan gitu. Ya, kalau kita orang Indonesia terus kita ngomong sesama orang Indonesia, ya udah bahasa Indonesia saja. Kenapa harus diinggris-inggriskan? Toh ketika nanti lawan bicaranya benar-benar full bahasa Inggris, belum tentu bisa juga gitu kan. Ya, yang
mix bahasa Inggris yang dicampur-campur di entah itu di media sosial, entah itu artis atau yang lainnya. Saya rasa ketika full bahasa Inggris beneran belum tentu bisa gitu, bisanya mix, dicampur ya. Jadi ketika saya lihat orang apa namanya, misalnya saya lihat itu, saya salah satu yang suka dengan artis Dian Sastro ya, karena ya itu tadi konon kabarnya kecantikan beliau itu standarnya kecantikan Indonesia, kemudian cerdas. Cuman ketika saya lihat di podcastnya Pak Gita Wirjawan itu kan, beliau ini ngomongnya campur-campur bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, jadi menurut saya agak gimana gitu ya. Itu kan menurut saya sebagai dosen bahasa Inggris, menurut saya ya bahasa Indonesia sajalah yang baik dan benar. Nanti kalau berhadapan dengan orang luar negeri, baru kita gunakan bahasa Inggris itu dengan baik dan benar pula gitu. Tapi itu untuk satu perspektif. Ya, silakan saja. Kok jauh banget ya ke sana ya. Jadi seperti itu, kalau memang bahasa Inggris itu perlu untuk hidup kita karena mempermudah kita dalam banyak hal, ya kita jangan bodoh di situ, kita pelajarin gitu kan. Karena itu akan bermanfaat untuk kehidupan kita, kehidupan sosial, karir kita dan sebagainya macamnya. Ya, nggak apa-apa bodoh, asal mau berubah gitu ceritanya. Berubah itu artinya dari yang tadi tidak tahu, minimal jadi lebih tahu sedikit demi sedikit, bukan berarti dari bodoh langsung cerdas, butuh proses juga kali ya. Oke, terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.